Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, kita akan belajar di pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan SPDP. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja ya peristiwanya? Mari kita belajar bersama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda yang pertama, tindak lanjut Perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Belanda, maksudnya delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, delegasi BVO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, di berikut ini adalah hasil konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran Kenil dan memasukkan anggota Kenil dan APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Yang terakhir, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Nah, ini konferensi meja bundar seperti ini ya, kondisi pada saat itu. Nah, hasil KMB mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Sesuai hasil dari kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan pelatihan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, ini pengakuan kedaulatan Indonesia. Di Belanda diwakil dari Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negara Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Kemudian proses pendatanganan di Indonesia pihak Belanda diwakili oleh Loving
Dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono. Dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan negara orang lain. Nah, dari itu kita harus bersyukur karena negara kita sudah merdeka. Nah, ini ada lagu syukur. Nanti dinyanyikan ya lagu syukur ini. Dari lagu syukur ini kita maknanya nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur. Yang pertama, nilai cinta tanah air. Nilai cinta tanah air yaitu sikap patriotisme akan muncul saat nilai cinta tanah air tertanam dalam sanubari, sehingga setiap individu akan terpanggil untuk membela, mengabdi, dan melindungi Indonesia dari segala ancaman. Yang kedua, nilai rela berkorban. Artinya, bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah nilai yang terkandung dalam lagu syukur. Nah, yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur adalah sebagai bentuk cinta tanah air, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan, taat pada peraturan atau perundangan yang berlaku, menjaga dan memelihara fasilitas umum, dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Nah, di sini ada konferensi berteman dalam keberagaman. Yang pertama ada tentang keberagaman agama, dan yang kedua tentang keberagaman budaya. Keberagaman agama, yang pertama memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang dianutnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tetap percaya pada agama yang dianut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang ketiga, tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-temannya. Yang keempat, tidak bertengkar hanya karena agama. Yang kelima, memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Itu ya yang tentang keberagaman agama. Sekarang tentang keragaman budaya. Yang pertama, belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari berbagai daerah. Yang kedua, berlatih menari daerah lain seperti kecak, serimpi, doyo, dan lain-lain. Yang ketiga, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Yang keempat, membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Yang terakhir, mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Itulah berteman dalam keberagaman. Yang pertama ada keragaman agama dan keragaman budaya. Nah, masih ingatkah kalian cara informasi penting dari teks narasi sejarah? Untuk menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah, kamu dapat mengelompokkan informasi menggunakan kata tanya dalam bentuk peta pikiran. Apa saja ya kata tanya untuk mendapatkan informasi dari teks narasi? Nah, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi pada teks.
Di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Dan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan saat peristiwa pada teks. Lah, inilah 6 kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat peta konsep. Nah, kemarin kita sudah belajar membuatnya ya. Semoga kalian masih ingat cara membuatnya ya. Ustazah cukupkan pembelajaran sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.